Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, serta seluruh siswa-siswi SMA Global Persada Mandiri, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Evelyn, saya dari perwakilan kelas 11 IPA, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato mengenai hoax pada masa penyebaran virus pandemi atau COVID-19. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti yang kita ketahui, adanya penyebaran virus COVID-19 yang bersifat pandemi. Yang pandemi sendiri artinya adalah wabah menyebar di daerah geografis yang sangat luas, bisa mencakup pulau, negara, bahkan benua. Nah, teman-teman sekalian, COVID-19 ini pertama kali ditemukan pada tahun penghujung 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. Virus ini sendiri sekarang sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Yang untuk Indonesia sendiri, menurut Worldometers, yaitu website info khusus untuk kasus-kasus di seluruh dunia, Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2020 sudah mencapai 135.123 dan juga angka kematian 6.021 dan yang sembuh 89.618. Namun Bapak Ibu sekalian, permasalahan yang akan saya angkat adalah adanya hoax yang menyebar pada saat situasi darurat saat ini. Hoax adalah berita palsu yang informasinya tidak memuat fakta atau bahkan disebarluaskan untuk menimbulkan ketakutan, kebodohan, atau bahkan menipu publik. Mungkin kita sendiri sering mendengarkan dari internet atau dari mulut ke mulut tentang informasi virus corona atau COVID-19. Namun kita tidak mengetahui kebenarannya. Dampaknya kita menjadi takut berlebihan akan COVID-19 atau bahkan ada yang menjadi tidak percaya akan adanya virus corona 19 itu sendiri. Salah satu contoh adalah adanya informasi ataupun berita bohong, yaitu sebetulnya virus ini tidak ada. Teman-teman sekalian, yang bisa kita percaya adalah ilmuwan-ilmuwan yang sudah berpendidikan khusus dan juga berita-berita yang sudah terpercaya, bukan dari berita mulut ke mulut yang tidak memuat bukti yang jelas. Teman-teman sekalian, untuk mencegah adanya berita-berita bohong yang sudah menyebar, berikut beberapa hal yang bisa saya sarankan agar kita semua terhindar dari adanya berita-berita bohong. Menurut Kominfo, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang pertama, hati-hati dengan adanya judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul-judul sensasional yang bersifat provokatif, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karena itu, apabila kita menjumpai berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berita-berita serupa dari situs-situs resmi yang lain, kemudian membandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300, yang artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Yang terakhir, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan dari siapa sumbernya. Apakah berita dari institusi resmi? Sebaiknya jangan cepat percaya jika berita hanya didapat dari seorang pengamat. Perhatikan juga keseimbangan sumber berita. Jika hanya dari satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat dengan opini dan juga fakta. Fakta sendiri adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Dan opini sendiri adalah pendapat dari kesan penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Itu adalah sebagian dari banyaknya cara agar kita bisa terhindar dari hoax-hoax yang membuat masyarakat kita menjadi takut berlebihan dan bahkan mengasumsikan hal-hal yang tidak benar mengenai COVID-19.
Sebelum saya mengakhiri pidato saya kali ini, saya ingin mengingatkan kembali agar kita semua bisa menjadi pembaca dan pendengar berita yang bijak, yang bisa membedakan mana yang memprovokasi dan mana yang benar. Saya juga ingin mengingatkan agar kita semua menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol pencegahan dari virus COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga tetap menjaga jarak. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata, dan semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.